Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rosmawati dari kelas 5C. Akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah kelahiran. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan usia muda, khususnya di masyarakat pedesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak yang banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena mereka berpikiran anak penerus keturunan sebagai sumber tenaga kerja. Pembawa rezeki, anak juga diharapkan membalas segala jasa orang tua dalam bentuk materi. Yang keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Kemudian kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama adalah sarana kesehatan yang belum memadai, yang kedua tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, 3. Kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, 4. Pencemaran lingkungan, 5. Bencana alam dan wabah penyakit. Kemudian, ada faktor pengendalian kematian atau penghambat. Di antara lain yang pertama, meningkatnya fasilitas kesehatan, 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat, 3. Makanan yang cukup bergizi, 4. Lingkungan yang bersih dan teratur, 5. Keadaan negara yang damai. Selanjutnya, migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama, ekonomi untuk memperbaiki hidup. Yang kedua, politik. Adanya tekanan-tekanan di tempat tinggi atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. 4. Kepadatan penduduk. 5. Keadaan geografis. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3. Di antara lain, imigrasi. Masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Maroko pindah ke Indonesia. Yang kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Indonesia pindah ke Uzbekistan. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Sedangkan migrasi dalam negeri terdiri sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Ada 2 faktor yang menyebabkan urbanisasi. Yang pertama, faktor pendorong atau daerah asal. Yang kedua, sulitnya lapangan pekerjaan di desa. 3. Faktor penarik terdapat di kota. Kota lebih banyak lapangan kerja, sarana dan prasarana di kota pun lebih lengkap. Berikutnya adalah informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, survei penduduk. Yang pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Sensus penduduk pun yang dilakukan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, sensus de jure atau pencacahan yang hanya dikenakan pada mereka yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, sensus de facto, pencacahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk. Kemudian registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Selanjutnya, survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan cara survei bertahap tunggal, survei bertahap ganda, serta survei bertipe kombinasi. Berikutnya, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan.
Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian besar penduduk hanya berpendidikan di tingkat SD atau SMP. Rendahnya pendidikan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu biaya pendidikan yang relatif tinggi, minat menyekolahkan anak bagi orang tua sangat rendah. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat mempengaruhi tingginya angka harapan hidup. Kemudian yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin tinggi pula kualitas penduduk dari segi ekonomi. Penggolongan suatu negara dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang keempat, mata pencaharian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian tetap, semakin baik kualitas penduduk. Selanjutnya, struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas lainnya. Kemudian, sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini juga terdapat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dalam pengaruh langsung, terdapat konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jawatan atau dinas lain. Ini berarti dehumanisasi hubungan kerja dan pada prinsipnya diterima dalam administrasi negara. Konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk memberi atau menjual barang dengan jasa-jasa menurut syarat yang telah disetujui. Sedangkan pengaruh tidak langsung ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan administrasi negara yang dimaksudkan antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai. Berikutnya adalah ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan negara Indonesia, yaitu memegang teguh pada ideologi Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang berkuasa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.